Siang itu sunyi. Hanya suara burung dari kebun belakang yang terdengar lirih, bersaut-sautan dengan detak jantungku yang tak karuan. Aku tahu apa yang kulakukan salah. Tapi saat tangan Andre menggenggam jemariku di sudut ruang tamu itu di saat Dinda sudah terlelap di kamarnya, aku tak mampu menarik diri. Wajahnya terlalu dekat. Nafasnya memburu, tatapan matanya mengunci seluruh logika yang tersisa. "Putri," bisiknya. "Aku tahu ini salah. Tapi kenapa kita terbawa ke hal ini?" Aku tak menjawab. Aku hanya memejam, membiarkan semuanya mengalir tanpa kendali. Kami duduk terlalu dekat, terlalu lama dalam ruang yang tertutup, di rumah yang seharusnya hanya untukku dan suamiku. Apa yang tak kami sadari siang itu adalah dari celah tirai jendela, seseorang sedang mengintip tetangga kami, Bu Sumarni, yang sedang menjemur cucian basah. Kebetulan melihat Andre masuk rumahku 1 jam sebelumnya. Dan kini dari balik tanaman lidah mertua yang mengering, ia menyaksikan semuanya. Esok pagi, cerita itu akan menyebar lebih cepat dari embun yang menguap. Namaku Putri, usia 31 tahun, ibu dari seorang anak perempuan bernama Dinda yang baru saja genap 4 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di desa Margaluyu, Kabupaten Garut. Rumah mungil, berpagar putih, dikelilingi tanaman lidah mertua dan pot-pot cabai yang mulai layu di musim kemarau. Suamiku, Junaidi, bekerja di luar kota. Ia seorang mandor proyek jalan tol. Hampir setiap 2 minggu sekali ia pulang, hanya untuk beberapa hari, lalu pergi lagi. Hidup bersamanya seperti hidup bersama koper yang tak pernah banner-banner dibuka lama, tapi tak sepenuhnya hadir. Tapi aku tak pernah mengeluh di mata warga. Aku istri yang patuh dan mandiri, rajin ikut pengajian ibu-ibu, suka masak untuk tetangga yang baru melahirkan, dan anakku pun dikenal manis. Tidak pernah rewel, sopan, dan pintar mengaji. Setiap pagi, aku menyapu halaman sembari mengawasi Dinda bermain sepeda roda 3. Kadang ada tetangga yang mampir sekadar mengobrol. Kadang tak ada siapa-siapa. Tapi hidupku berjalan tenang, seperti kaset yang diputar ulang setiap hari. Hingga suatu hari, rumah 02, rumah dari tempatku itu, akhirnya tak kosong lagi. Rumah tua peninggalan almarhum Pak Iskandar itu kini dihuni seorang pria yang asing, tapi tidak benar-benar asing. Andre namanya, usianya sekitar pertengahan 30-an, dengan tubuh tinggi dan suara yang dalam. Baru saja pindah dari Bandung setelah perceraiannya. Aku mengenalnya hanya dari sapa biasa. Saat itu, aku tak berpikir apapun. Dia hanya tetangga baru, duda dengan 1 anak lelaki seusia Dinda. Lucunya, anak-anak kami cepat akrab, dan karena itu, kami pun mulai sering bertemu di halaman, di warung, bahkan di pos ronda saat acara kerja bakti. Tapi semua masih biasa-biasa saja. Di mata dunia, aku tetap Putri, istri Junaidi, ibu dari Dinda, perempuan yang bisa dipercaya. Belum ada yang berubah, belum ada yang goyah. Tapi dalam diam, sesuatu mulai bergerak perlahan. Dan aku, bahkan, belum sadar bahwa hidupku yang tenang sedang menapaki jalan sunyi menuju jurang yang tak kutahu seberapa dalam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Hanya saja kini suasana di gang kecil tempatku tinggal tak lagi sepi. Suara anak-anak bermain terdengar hampir setiap sore, termasuk suara tawa Dinda dan Raka, putra sematawayang Andre, yang sering bermain bola plastik atau menggambar di teras rumah. Aku mulai terbiasa melihat Andre berdiri di depan pagar rumahnya, memandangi anak-anak, kadang dengan segelas kopi di tangan, kadang hanya bersandar sambil menunggu matahari turun perlahan di balik pohon nangka besar dekat tikungan. Awalnya, semuanya terasa wajar. Waktu berjalan tanpa sengaja membawa kami ke dalam kebiasaan-kebiasaan baru. Andre mulai sering mengantar makanan kecil, pisang goreng hangat,
singkong rebus, atau sekotak kue basah sisa hajatan dari warung sebelah. Ia bilang, hanya kebetulan lewat dan tak mungkin dimakan sendiri. Aku menerimanya dengan senyum. Itu sekadar basa-basi. Tapi makin lama, kebiasaan itu seperti menjadi rutinitas diam-diam yang kami pahami tanpa perlu bicara. Pernah suatu pagi, saat aku tengah menyapu halaman dan menyiram pot cabai yang layu, Andre muncul membawa kantong pupuk. Ia meletakkannya di dekat pagar tanpa banyak reaksi. Tak lama kemudian, tanaman-tanamanku mulai tumbuh subur kembali. Dari hal-hal kecil itulah ia masuk ke dalam kehidupanku tanpa mengetuk, tanpa diminta. Setiap langkahnya terasa ringan tapi giginya tertinggal lama. Saat aku mencuci piring, kadang bayangannya melintas. Saat aku menjemur pakaian, aku teringat tawa renyahnya saat Raka dan Dinda saling berebut mainan. Di luar, semuanya tampak biasa. Tak ada yang mencurigakan. Tidak ada kedekatan yang melampaui batas. Tapi batinku mulai resah. Ada yang berubah. Meski samar, hari itu saat aku menata baju Dinda di lemari dan mendengar suaranya bermain bersama Raka di luar, aku berhenti sejenak. Aku sadar, Andre bukan lagi sekadar tetangga. Ia mulai menjadi bagian dari hari-hariku. Dan yang lebih menakutkan, aku membiarkannya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang mengering dan suara burung-burung kembali ke sarangnya. Di halaman rumah, Dinda dan Raka duduk bersisian, sibuk menyusun balok mainan di atas tikar kecil yang sudah lusuh warnanya. Mereka tertawa tanpa beban. Dunia anak-anak memang selalu lebih jujur. Aku duduk di ambang pintu. Tanganku sibuk melipat pakaian, tapi mataku terus mengamati mereka. Di sisi lain halaman, Andre berdiri dengan tangan di saku, sesekali menengok ke arah kami. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk terasa. Sore itu tak ada yang istimewa, namun entah kenapa waktu seolah berjalan lebih lambat dari biasanya. Saat matahari mulai tenggelam di balik pohon nangka, Andre melangkah pelan menuju arahku. Ia tidak masuk ke dalam pagar, hanya berdiri tak jauh dari batas. Aku tak bergerak. Suasana diam itu tidak canggung, tapi juga tidak nyaman. Terlalu tenang, seperti badai yang dayam-dayum mengumpulkan tenaganya. Beberapa menit kemudian, ia berbalik. Kembali ke rumahnya, Dinda masih bermain, Raka masih tertawa, dan aku masih duduk tak juga menyelesaikan lipatan terakhir. Apa yang tak kusadari saat itu adalah sepasang mata mengintip dari balik tirai rumah seberang. Sepasang mata yang jeli, milik seorang ibu tua yang rumahnya tepat berhadapan dengan rumahku. Ia hanya berdiri sebentar, lalu kembali ke dalam rumah sambil membawa serta ingatannya tentang pemandangan senja yang tak biasa. Esok harinya, desas-desus mulai bergerak perlahan, seperti asap yang menyelinap lewat celah kayu. Tidak ada yang terang-terangan, hanya tatapan, hanya senyum yang terlalu kaku, hanya bisikan yang terlalu pelan saat aku lewat. Dan aku, meski belum mendengar sepatah kata pun, bisa merasakannya. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara tanah tempatku berpijak, dan itu bukan bunga. Siang itu terasa lebih lengang dari biasanya. Matahari menggantung tepat di atas genting, menyorot tajam ke arah teras rumah yang mulai mengering setelah pagi. Tadi hujan rintik. Dinda baru saja tidur usai makan siang, dan rumah dalam keadaan senyap. Tidak ada suara TV, tidak ada radio, hanya suara napas yang tertahan. Aku duduk sendiri di ruang depan, menggenggam ponsel dengan pikiran melayang entah. Waktu terasa lambat, dan kesepian semakin terasa menusuk. Bukan karena sendiri, tapi karena sepi yang tak lagi bisa kutahan. Tiba-tiba terdengar langkah pelan dari arah pagar. Suara engsel tua yang bergesek pelan. Lalu gerbang terbuka sebagian. Langkah itu mendekat ke arah rumahku. Aku tak bangkit, hanya memandangi bayangan tubuh yang perlahan muncul di depan pintu. Tak ada suara, tapi semuanya terasa gaduh di dalam dada. Ia berdiri di ambang pintu, diam, dan aku membiarkannya tetap di sana.
Tanpa sepatah kata, rumahku tetap terbuka. Mungkin terlalu terbuka. Waktu berlalu, suasana tetap sunyi, tapi tidak hampa. Justru terasa penuh dengan perasaan yang tak terucap, dengan keputusan yang tak jelas, dan dengan batas yang mulai kabur antara benar dan salah. Dari seberang jalan, seorang anak kecil berlari menuju rumah neneknya sambil membawa kantong plastik. Ia berhenti sejenak, memandangi rumahku, lalu melanjutkan langkah. Ia tidak paham apa yang ia lihat, tapi langkahnya cukup untuk membunyikan alarm yang tak terdengar. Hari itu, untuk pertama kalinya, rumahku tak lagi terasa seperti rumah. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Saat malam tiba, aku menutup pintu perlahan, lebih hati-hati dari biasanya. Tapi bukan hanya pintu kayu yang kututup, melainkan juga perasaanku sendiri yang mulai panik. Namun semuanya terlambat. Keesokan harinya, pintu rumahku kembali diketuk bukan oleh tetangga, tapi oleh gosip yang mulai mengetuk pintu lain di gang kecil ini. Pagi itu langit mendung, tapi bukan awan yang memberatkan suasana, melainkan tatapan-tatapan yang terasa menggantung di udara. Saat aku menyapu halaman, seorang ibu tetangga lewat dengan keranjang belanja. Biasanya ia tersenyum sambil menyapa ringan, tapi kali ini langkahnya cepat dan wajahnya menunduk. Aku berpura-pura tak terganggu, terus menyapu hingga debu tak lagi tersisa di jalan depan rumah. Meski debu yang menempel di hati tak bisa kusapu semudah itu. Tak lama kemudian, dua ibu lainnya berjalan beriringan dari arah warung. Mereka bicara pelan, tertawa kecil, lalu tiba-tiba diam saat melewatiku. Senyum mereka kaku, dan sorot mata mereka tak lagi hangat. Ada yang retak di antara kami, dan aku tahu persis dari mana retakan itu berasal. Aku masuk ke dalam rumah dan duduk lama di dekat jendela. Dinda masih tidur siang, dan suasana begitu sunyi. Tapi di luar sana, suasana sudah mulai riuh. Suara anak-anak bermain, tapi oleh bisikan yang menjalar dari satu rumah ke rumah lainnya. Sepanjang hari, aku mencoba beraktivitas seperti biasa. Mencuci baju, memasak, menyiram tanaman, tapi semuanya terasa seperti sandiwara. Salah secara kasat mata, tapi aku tahu pandangan orang sudah tidak sama. Kabar itu sepertinya mulai menyebar, entah dari siapa, entah sejauh mana, tapi aku tahu detiknya sedang berjalan, dan ketika waktunya tiba, semuanya akan meledak. Untuk saat ini, aku hanya bisa menahan napas dan berpura-pura tidak tahu, tapi rasa takut itu nyata mengendap di dada. Menunggu saatnya muncul, sore menjelang, langit mulai gerimis. Dinda tertawa kecil saat bermain hujan dengan Raka, anak Andre. Aku berdiri di teras, menatap mereka. Andre melintas, menatap sekilas ke arahku, lalu menunduk dan masuk ke rumahnya. Tak ada sapa, tak ada senyum. Bahkan ia pun tahu semuanya sedang tak baik-baik saja. Malam itu, aku duduk lama sendirian, menatap langit yang gelap, tanpa bintang. Aku merasa dunia mengecil, dan tatapan mata orang-orang justru membesar. Suasana malam itu berbeda. Biasanya, setiap malam Jumat, hanya ada suara kentongan ronda dan obrolan santai di pos kamling. Tapi malam ini, hampir semua kepala rumah tangga berkumpul di balai dusun kecil di ujung jalan. Lampu neon menggantung redup di langit-langit, menyoroti wajah-wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Aku tak diundang. Tak ada yang datang memanggilku. Tapi aku tahu pertemuan itu bukan sekadar rapat kebersihan lingkungan. Beberapa anak muda mondar-mandir membawa kursi plastik, sementara para ibu duduk diam sambil menggenggam tas atau kerudung. Andre tidak terlihat di antara mereka, tapi dari gestur tubuh para bapak dan nada obrolan yang lirih namun tegang, aku yakin topiknya adalah aku dan dia. Dari balik jendela rumah, aku mengintip. Suara mereka tak terdengar jelas, tapi beberapa nama disebut berulang termasuk namaku. Satu tetangga menunjuk-nunjuk ke arah rumahku, yang lain mengangguk. Bahkan ketua RT sesekali menggeleng perlahan.
seolah menahan beban berat di pundaknya. Tanganku gemetar di balik tirai. Bahkan udara malam yang biasanya menenangkan, malam ini terasa seperti beban yang menghimpit. Beberapa jam sebelumnya, seorang ibu tetangga mengembalikan piring yang kupinjamkan minggu lalu. Wajahnya datar, tak ada basa-basi seperti biasanya. Ia hanya meletakkan piring di pagar dan segera pergi, bahkan tanpa menoleh. Itulah tanda bahwa semuanya telah sampai di titik didengar, dibahas, dan kini disidangkan tanpa kehadiranku. Ketika rapat selesai, rombongan warga berjalan pulang dengan langkah pelan. Tidak ada yang mampir, tidak ada yang menyapa. Seolah rumahku kini dikelilingi pagar tak kasat mata, bahkan suara jangkrik pun terdengar menjauh. Malam itu aku tak bisa tidur, bukan karena suara, melainkan karena diam. Diam yang panjang, dingin, dan menyiksa. Diam yang menandakan sesuatu telah diputuskan, tanpa perlu sepatah kata pun diberitahukan kepadaku. Esok hari, dunia akan tetap berputar, tapi tidak lagi dengan ritme yang sama. Karena mulai malam itu, aku bukan lagi putri yang mereka hormati. Aku adalah nama yang dibisikkan, ditudingkan, dan ditinggalkan. Pagi itu mendung menggantung tanpa hujan. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggumpal di langit dan menunggu saatnya tumpah. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Suara yang seharusnya baru kudengar minggu depan. Suamiku Junaidi pulang. Koper kecil berwarna hitam di tangannya, menjadi pertanda bahwa kedatangannya tidak direncanakan. Tak ada kabar, tak ada pemberitahuan, hanya wajahnya yang diam dan sorot mata yang kosong. Ia berdiri lama di depan rumah, menatap pintu yang belum sempat kubuka. Kaca helmnya terangkat, memperlihatkan wajah yang tak menampakkan kemarahan, tapi juga tak menyimpan kehangatan. Aku berdiri membeku di ambang pintu. Kaki tak sanggup melangkah, tangan menggenggam pintu terlalu erat hingga bergetar. Dunia seperti berhenti sejenak, membiarkan waktu berlama-lama. Di detik itu, tidak ada suara, tidak ada langkah, hanya detak jantungku yang memukul keras di dada. Beberapa warga yang sedang menyapu halaman pura-pura tak melihat, tapi dari sudut mata, aku bisa menangkap lirikan mereka. Pagar rumah tetangga yang biasanya terbuka kini tertutup separuh. Cukup untuk mengintip, tapi tak cukup untuk terlihat ikut campur. Junaidi akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah. Aku mengikutinya dengan langkah pelan, napas terengah. Meski tak berjalan jauh, di dalam, suasana seperti kaca yang sudah retak tak bersuara, tapi menunggu waktu untuk pecah. Hari itu, rumahku menjadi ruang yang sunyi dan tegang. Dinda memeluk bonekanya sepanjang siang, seolah mengerti bahwa udara di sekeliling kami sedang tak baik-baik saja. Televisi menyala tanpa ditonton, makan siang tersaji tanpa disentuh. Junaidi tak berkata sepatah kata pun sepanjang hari, tapi diamnya lebih nyaring dari kemarahan siapapun. Ia tidak bertanya, tidak menyelidik, tapi keberadaannya cukup untuk membuat seluruh sendi tubuhku lunglai. Malam menjelang, lampu-lampu rumah tetangga mulai padam satu persatu. Tapi di rumah ini, lampu tetap menyala menyisakan beanggen-beanggen panjang di dinding yang menatapku. Seperti saksi bisu dari kesalahan yang tak terhapus. Hari itu, segalanya berubah. Dan aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, tak akan pernah semudah dulu. Pagi itu sunyi, seperti jeda panjang setelah pertunjukan besar. Tidak ada suara piring, tidak ada aroma masakan. Rumah terasa beku. Langkah Junaidi pelan dan berat saat ia keluar rumah lebih awal dari biasanya. Raut wajahnya tetap datar, tapi langkahnya menandakan sesuatu, sedang ia siapkan sesuatu yang belum ku ketahui bentuknya. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki mulai berdatangan dari arah jalan. Pelan, namun teratur, satu demi satu. Dari jendela, kulihat beberapa warga berdiri di depan rumah. Ada ketua RT, 2 ibu tetangga, dan beberapa bapak yang sering ronda malam. Wajah mereka tak asing, tapi ekspresinya kali ini berbeda. Pintu rumah terbuka.
Dinda berlari ke arahku, menggenggam erat tanganku tanpa berkata apa-apa. Matanya menatap keluar, bingung dan takut. Ia belum mengerti apa yang sedang terjadi, tapi bisa merasakan bahwa ibunya sedang dikelilingi oleh sesuatu yang tidak baik. Para warga tidak masuk. Mereka hanya berdiri di depan halaman, seperti menunggu sesuatu. Junaidi muncul dari balik sisi rumah dan berdiri di hadapan mereka. Tapi sorot matanya berkata banyak hal tentang luka, kecewa, dan kejujuran yang ia ingin dengar atau singkirkan. Seseorang menyerahkan secarik kertas ke ketua RT. Isinya tidak jelas dari kejauhan, tapi cukup untuk membuat sebagian dari mereka mengangguk pelan. Ibu-ibu mulai menunduk. Beberapa anak kecil memandangi kami dari kejauhan, bertanya-tanya lewat mata mereka yang polos. Aku hanya berdiri memeluk Dinda. Air mataku mulai jatuh satu persatu, tanpa suara, tanpa upaya menyeka. Setiap tetesnya mengandung penyesalan yang tak sempat dijelaskan. Punggungku terasa ringan, seolah semua rahasia yang kutahan selama ini telah terlepas begitu saja di depan mata. Orang-orang yang dulu memanggilku sahabat. Seorang ibu menoleh dengan lirih ke arah rumahnya sendiri, lalu menarik anaknya yang berdiri terlalu dekat. Beberapa bapak mulai membubarkan diri. Ketua RT memberi isyarat kecil, lalu membalikan badan dan berjalan menjauh. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia sempat menatapku lama, dalam dan penuh. Kecewa yang tanpa kata. Halaman kembali sepi, tapi keheningannya jauh lebih bising dari sebelumnya. Tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Hari itu, aku tidak hanya kehilangan kepercayaan suami dan tetangga, aku juga kehilangan wajah yang selama ini kupakai untuk berdiri di hadapan dunia. Langit pagi tampak kelabu, serupa dengan suasana hatiku yang kehilangan arah. Angin berembus pelan, menyentuh dedaunan yang mulai mengering. Sejak kejadian itu, rumahku tak lagi dikunjungi siapapun. Tidak oleh sahabat lama, tidak oleh tetangga yang dulu ramah. Hanya Dinda yang masih setia memelukku. Seakan memahami dunia ibunya sedang runtuh pelan-pelan, Junaidi tak lagi berbicara padaku. Ia tinggal, tapi hanya dalam bentuk tubuh. Bonggon Paji pergi bekerja, pulang malam, lalu berdiam di kamar kerja hingga lerut. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya, tapi setiap gerak tubuhnya mengajarkan arti dari kehilangan kepercayaan yang sesungguhnya. Hari-hariku kulalui seperti bayangan, menyapu lantai yang tak kotor, menata dapur yang tak dipakai, menyiram tanaman yang tak lagi tumbuh. Tapi aku tetap melakukannya, bukan untuk rumah, bukan untuk tetangga, melainkan untuk bertahan agar diriku tidak sepenuhnya hancur. Suatu pagi, aku mengenakan kerudung paling lusuh dan melangkah keluar rumah. Kakiku membawaku ke balai dusun. Tidak ada undangan, tidak ada jadwal acara. Tapi aku tahu, aku harus datang, harus menunjukkan bahwa aku tidak lari, tidak menghindar, dan tidak menyerah pada tudingan. Beberapa orang memperhatikan dari kejauhan. Ada yang membuang muka, ada pula yang menatap tajam. Tapi aku tetap berjalan, langkah demi langkah. Di balai dusun, aku duduk diam di bangku paling belakang, menunduk, mendengarkan apapun yang dibahas meski topiknya bukan aku. Setelah itu, aku kembali berjalan. Kali ini menuju rumah Bu Sumarni, tetangga yang pertama kali menyebarkan cerita. Tanganku gemetar saat mengetuk pagar rumahnya. Ia muncul, melihatku sekilas, lalu menutup pintu perlahan tanpa sepatah kata. Aku tidak marah. Aku pun mungkin akan melakukan hal yang sama jika menjadi dirinya. Hari-hari selanjutnya, aku mencoba menghadiri kegiatan warga satu persatu, membawa air minum ke pos ronda, membantu menata kursi saat pengajian, menyiapkan makanan kecil untuk rapat RT. Tak ada yang menyambut, tapi aku terus datang, bukan untuk dipuji, tapi untuk menunjukkan bahwa aku siap bertanggung jawab atas luka yang telah kubuat. Dinda menjadi satu-satunya alasan aku masih kuat. Setiap kali menatap wajah kecilnya yang polos, aku tahu aku tidak boleh hancur lebih dalam lagi. Ia membutuhkan ibunya kembali, bukan
sebagai perempuan yang dipenuhi aib, tapi sebagai tempat ia berlindung dari dunia yang kejam. Dan untuk itu, aku harus memulai dari bawah, dari sunyi, dari hati yang telah dipecah belah oleh kesalahan sendiri. Musim hujan datang perlahan, rintik-rintik kecil jatuh membasahi atap rumah yang mulai berlumut. Embusan angin pagi terasa lebih dingin dari biasanya, menembus sela-sela dinding dan menari di balik tirai yang tak lagi seceria dulu. Namun, di balik dinginnya udara, ada sesuatu yang hangat mulai tumbuh pelan, tapi pasti. Hari-hari Putri tetap sunyi. Ia tak lagi bertanya, kenapa Junaidi tak berbicara. Ia pun tak mencoba mencari jawaban atas keheningan yang panjang. Yang ia lakukan hanyalah satu, tetap ada. Menyediakan makan, merapikan baju kerja, menyopa denggen, pandangan yang tenang, meski seringkali tak dibalas. Luka di hati Junaidi begitu dalam, namun waktu diam-diam menjadi obat yang lambat namun ampuh. Setiap kali ia pulang dan mendapati rumah rapi, anaknya tertidur lelap, dan istrinya duduk diam menunggunya. Ia tahu ada ketulusan yang sedang berusaha ditegakkan kembali. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menggelegar di kejauhan, membuat Dinda terbangun dan berlari memeluk ibunya. Putri menggendong anak itu ke ruang tengah, menenangkannya perlahan. Dari balik pintu kamar, Junaidi berdiri memandangi mereka tanpa suara. Sorot matanya berbeda, tidak lagi keras, tidak lagi kosong. Esok harinya, Junaidi berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Namun sebelum ia melangkah pergi, ia menoleh ke arah Putri yang tengah menyapu halaman. Ia berhenti sejenak, tak lama, tapi cukup untuk memberi isyarat bahwa retakan itu mulai menutup, bukan sepenuhnya sembuh, tapi cukup untuk membuat langkah Putri terasa lebih ringan. Minggu berikutnya, Junaidi mengajak Dinda ke pasar. Mereka pulang membawa makanan kesukaan Putri. Ia meletakkannya di meja makan sebelum masuk ke kamar, tanpa kata, tanpa isyarat. Tapi kehadiran itu lebih dari cukup. Putri tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasakan dunia mulai memberi ruang untuk menebus luka. Tangan yang dulu menjauh, kini mulai mendekat. Tidak langsung menggenggam, tapi cukup untuk membuat hatinya kembali kuat. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi hari itu, ia percaya satu hal. Ada kesempatan kedua dan ia tak akan menyia-nyiakannya. Waktu terus berjalan, membawa serta luka yang perlahan mengering, bersama hujan yang mulai jarang turun. Musim berganti. Dan dengan itu suasana di gang kecil tempat tinggal Putri pun berubah. Bukan tiba-tiba menjadi hangat, tapi tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Pagi itu, Putri melangkah keluar rumah sambil membawa sekeranjang kue buatan sendiri. Ia menaruhnya di meja depan balai dusun, tempat ibu-ibu mulai berkumpul untuk arisan bulanan. Tidak ada yang menatap tajam, tidak ada yang membisikkan nama. Semua tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi kali ini tanpa menolak kehadirannya. Seorang ibu mengambil sepotong kue, mencicipinya perlahan, lalu meletakkannya di piring kecil di sebelah teh hangat. Tak ada ucapan, namun tidak juga diabaikan. Itu cukup. Untuk Putri, itu adalah permulaan hari-hari berikutnya. Undangan ke acara RT dan posyandu mulai kembali muncul di grup WhatsApp warga. Namanya dicantumkan seperti biasa, tanpa tanda bintang, tanpa catatan khusus. Ia hada duduk di sudut, membantu sebisanya. Tidak mencolok, tidak memaksa. Ia hanya ingin menjadi bagian lagi, bukan pusat perhatian, hanya bagian. Suatu siang, saat Putri menyapu halaman, seorang anak kecil berlari dan berhenti di depan pagar. Ia melambaikan tangan, lalu pergi. Tak lama, ibunya menyusul sambil tersenyum. Tipis, wajah-wajah yang dulu menoleh sinis, kini mulai netral. Belum hangat, tapi juga tak lagi beku. Di warung sayur, penjual yang dulu enggan menyapanya, kini mulai bertanya tentang Dinda. Obrolan masih singkat, tapi sudah cukup membuat belanja. Pagi terasa berbeda, tidak lagi dihantui kecanggungan, tidak lagi diliputi rasa bersalah yang mengiris setiap langkah.
Di rumah, Junaidi mulai terlihat lebih tenang. Ia membaca koran di teras, menggendong Dinda, dan sesekali menyiram tanaman. Kebersamaan yang dulu hampa, kini perlahan terisi. Tidak sempurna, tapi nyata. Putri tahu, luka sosial tidak mudah hilang. Tapi hari itu, ia berjalan menyusuri gang sempit, menuju warung tanpa merasa dibisikkan. Tidak ada kepala yang menunduk berlebihan, tidak ada mata yang memelototi berlebihan. Ia kembali menjadi bagian dari gang kecil itu. Bukan bayangan yang dibicarakan dari balik tirai. Untuk pertama kalinya sejak semuanya pecah, ia merasa bisa bernapas dengan utuh. Namanya masih sama, tapi kini tak lagi menjadi bahan cerita. Ia adalah putri seorang istri, ibu, dan perempuan yang pernah terjatuh, namun memilih berdiri kembali. Pagi itu, langit cerah. Udara bersih menyapu gang sempit tempatku tinggal. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, dan suara ayam berkokok terdengar bersahutan dari halaman belakang. Aku berdiri di depan rumah, menatap pot bunga yang kembali berbunga setelah lama layu. Tanganku menyiram perlahan, seperti menyapa hari baru dengan tenang. Di dalam rumah, aroma teh hangat dan suara langkah kaki kecil milik Dinda mengisi ruang yang dulu terasa dingin. Waktu terus berjalan, dan dalam diamnya, ia membentuk ulang diriku. Aku pernah goyah, pernah hampir kehilangan segalanya. Rumah tangga, reputasi, harga diri. Aku pernah menjadi perempuan yang dipandang sebelah mata, yang namanya dibisikkan di balik pintu tertutup, yang kehadirannya dianggap ancaman bagi tatanan warga. Namun, aku tidak memilih untuk lari, tidak memilih untuk menyalahkan. Aku diam lalu, berjalan pelan, satu langkah dalam kesabaran, satu langkah lagi dalam penyesalan. Aku menahan semua tatapan, menerima semua penolakan, dan belajar untuk tidak marah. Hidup memberiku waktu kedua bukan karena aku memintanya, tapi karena aku membuktikan diriku layak mendapatkannya. Aku tak sempurna, tapi aku tak menyerah. Hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang pernah jatuh, tapi bangkit. Sebagai ibu yang tetap dipeluk anaknya tanpa syarat. Sebagai istri yang kembali dipercaya, meski perlahan. Sebagai manusia yang mengerti bahwa kesalahan tidak selalu akhir, melainkan bisa menjadi awal yang lebih bijak. Aku menutup pagar rumah dengan tenang. Jalan setapak di depanku, panjang dan tak selalu mulus. Tapi kali ini, aku berjalan dengan kepala tegak bukan karena tak pernah salah, tapi karena telah memilih untuk memperbaiki diri. Dan dari semua itu, aku belajar satu hal paling penting. Kesetiaan. Tidak hanya diuji saat dicintai, tetapi juga saat diberi kesempatan untuk berubah.